Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, berjumpa lagi dengan kami channel Padepokan Teman Etawa. Ya, hari ini harinya hari Rabu. Ini tanggalnya 11 November. Nah, hari ini kita mau berbagi cara pengobatan kambing yang lututnya itu berair atau bengkak berair. Nah, seperti ini ada jantan kita, ini umurnya 5 bulanan. Ini kondisinya si lututnya itu benjol, isinya itu air sama cairan lah, air sama darah, itu seperti itu. Kemarin kita sudah coba dengan cara, sebenarnya ada beberapa cara, teman-teman, untuk menyembuhkan ini. Kemarin kita pakai cara yang pertama itu dengan cara ditusuk sama jarum suntik, terus dikeluarkan darahnya atau cairannya itu sudah keluar, tapi setelah itu kumat lagi. Nah, itu berarti ini kurang cocok untuk kondisi si kambing ini. Nanti kita coba cara yang kedua, itu dengan cara kita operasi atau kita bedah, teman-teman. Nanti kita bedah. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita operasi atau kita bedah si lututnya tadi? Ini kita sudah persiapan, ada di sini, teman-teman. Ini terus ini juga. Nah, ini sedikit kita belajar sama-sama ya, teman-teman. Yang pertama itu nanti yang harus disiapkan adalah gunting. Guntingnya gunting biasa lah, gunting cukur bisa atau gunting kertas juga bisa. Nih, gunanya gunting ini untuk menyukur rambut yang di lututnya. Nanti rambut-rambut yang di lututnya kambing itu nanti kita cukur dulu, supaya nanti ketika dibedah, disobek, itu nanti si rambutnya tidak menghalangi ataupun tidak nanti malah menjadi sarang bakteri, teman-teman. Jadinya nanti infeksi. Nah, ini gunanya gunting. Terus yang selanjutnya kita juga ada pisau bedahnya, teman-teman. Pisau bedahnya kita pakai yang seperti ini. Nah, ini nanti kita sepilkan dalamnya ya. Coba ini, bentar. Nah, teman-teman, ini pisau bedahnya seperti ini. Ini kita buka ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Bentar. Ya. Nah, seperti ini kita spilkan. Nah, sebenarnya kalau pakai cutter bisa apa enggak, pakai silet bisa apa enggak? Sebenarnya bisa juga, cuma kan ya bukan spesialisnya lah, maksudnya bukan kegunaannya. Kalau silet kan biasanya buat cukur jenggot ataupun yang lain. Nah, kalau untuk bedah ya kita pakai ini, murah kok ini. Ini kemarin saya beli online, ini satu pak segini isinya 10, itu cuma 7.000 8.000-an. Dibeli yang kayak gini aja juga, di samping memang gunanya buat bedah, terus lebih steril, teman-teman. Ini kan sudah steril karena di packingnya juga udah bagus seperti ini. Nah, kita masukkan dulu, nanti kita gunakan pisau ini. Setelah itu ada lagi juga perban, teman-teman. Ini perban buat nanti setelah dibedah, dikeluarkan cairannya. Terus ini dulu kita kasih alkohol untuk antiseptik biar enggak infeksi, teman-teman. Ketika nanti dibedah nanti enggak infeksi, kita kasih alkohol.
juga untuk menyeterilkan alat-alat kita juga bisa pakai alkohol. Nah setelah nanti kita bedah, terus nanti kita kasih obat ini obat buat ini sebenarnya obat kulit, obat luar. Ini untuk biar luka cepat kering, terus juga tidak terkena bakteri, terus juga tidak terkena parasit. Ini juga bisa untuk membasmi semisal ulat atau set atau belatung, itu juga bisa ini nanti kita semprotkan juga. Nah setelah itu terakhir kita perban teman-teman. Nah jadi alat-alatnya yang pertama adalah gunting, terus yang kedua pisau bedah, terus yang selanjutnya alkohol, terus obat luar antiseptik, terus terakhir diperban. Gunanya diperban ini supaya tidak ngisi lagi, Kalau selain perban apa mas? Kalau yang selain perban nanti bisa pakai kain juga bisa, tapi kain yang berbahan kaos. Nanti kalau kain yang bukan kaos nanti kan nggak bisa melar, jadinya nanti pergerakannya malah peredaran darahnya bisa jadi ketutup. Nanti kalau nggak diperban juga ngisi lagi, kalau diperban terlalu kencang juga akhirnya malah peredaran darah nggak bisa normal, jadinya malah nanti pembuluh darahnya bisa membeku di situ. Tuh, ini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Teman-teman, kita mulai. Ini caranya ditali dulu teman-teman. Si kambingnya kita tali dulu biar enggak gerak. Nah terus bagian lututnya kita cukur teman-teman. Yang mau kita bedah kita cukur. Yang penting bulunya sudah berkurang, terus sudah kulitnya terbuka. Ini karena kita sendirian ya teman-teman, jadi ya nggak bisa detail videonya. Yang penting secara keseluruhan kita berbagi aja ya teman-teman. Semoga nanti ya bisa bermanfaat juga. Nah, terus setelah kita setelah kita cukur, kita siapkan pisaunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau model bedahnya itu seperti huruf V teman-teman. Jadi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas teman-teman. Ini agak, kalau sendirian memang agak repot teman-teman. Bismillah. Ini itu sudah keluar teman-teman. Ini harus agak terbuka ya teman-teman, lukanya nggak apa-apa terbuka. Yang penting jangan terlalu dalam, yang penting si cairannya sudah bisa keluar. Terus harus di bagian bawah, supaya nanti kalau cairannya ngisi lagi sudah bisa keluar sendiri. Nah ini agak kesakitan teman-teman, sakitan ini karena ya ini nggak pakai kalau bius, nggak pakai biusan teman-teman, karena ya untuk hewan lah, insya Allah ya nggak apa-apa. Nah setelah kita keluarkan cairannya, terus kita kasih alkohol dulu teman-teman supaya steril.
Nah ini kita siramkan aja nggak apa-apa. Nah ini alhamdulillah sudah keluar semua teman-teman cairannya. Cairannya sudah keluar semua, tinggal kita semprot obat luka. Nah ini nanti kita rutin semprotkan per hari 2 kali lah, pagi sore itu cukup teman-teman, 1 hari 2 kali. Nah setelah ini kita perban. Gunanya perban itu untuk biar enggak ngisi lagi teman-teman, biar si kulitnya juga langsung akhirnya enggak ada rongganya lagi. Ini kita lepaskan dulu teman-teman biar mudah pasangnya perban. Nah, kalau perbannya itu sebenarnya bisa juga dengan yang buat itu loh, apa namanya, orang patah tulang itu penyangga. Nah itu pakai itu juga bisa. Kalau ini saya beli online kemarin, cari yang murah aja sih. Ini nggak tahu buat apa, tapi ini elastis kok, jadinya bisa. Tapi kalau mau pakai yang perban warna coklat itu juga bisa teman-teman, yang buat orang patah tulang itu bisa. Nah ini kita spillkan hasil bedahnya ya teman-teman, mumpung belum ditutup. Nah ini kan tadi sudah apa namanya, sudah dibedah. Bentar, kurang fokus nih. Kalau bisa dilihat itu yang di bawah, nah ini kelihatan apa enggak? Nah ini berbentuk huruf V teman-teman, bedahannya berbentuk huruf V, terus posisinya di bawah, jangan di atas, karena kan nanti ketika si cairannya kok ngisi lagi, kalau si bedahannya di bawah kan dia otomatis langsung keluar sendiri, jadi nggak ngisi lagi. Kalau si bedahannya kok di atas, ya nanti ngisi lagi yang di bawahnya tuh, seperti ini. Terus kita perban ya teman-teman, bentar ya. Ini sendirian teman-teman, jadi ya agak repot tapi nggak apa-apa, yang penting secara menyeluruhnya kita sudah bisa berbagi lah ya teman-teman. Nah seperti ini. Kalau caranya merban, yang penting jangan terlalu jangan kenceng banget, juga jangan kendor banget. Kalau kenceng banget peredaran darah nggak bisa lancar. Kalau terlalu kendor ya kulitnya nggak bisa dempet lagi. Jadi kira-kira aja, ya jangan kendor banget, ya jangan kenceng banget. Ini harusnya ada perekatnya ya teman-teman, perekatnya bisa beli, tapi ini kemarin belum beli, jadi nanti kita pakai isolasi aja. Kita potong dulu. Ini alhamdulillah si perbannya juga agak lengket, jadi lebih memudahkan, tapi tetap kita kasih isolasi ya teman-teman, biar untuk lebih kencang. Sebenarnya cuma untuk mengunci aja. Nah seperti ini, 1 kali saja sudah cukup insyaallah, biar nggak pas. Nah inilah hasilnya seperti ini teman-teman.
Nah, jadi setelah kita operasi terakhir kita perban lah. Perban ini dibuka 1 hari 2 kali pagi sore sambil disemprot, terus pas nanti dibuka disemprot si obat luka ini, setelah itu diperban lagi. Insya Allah setelah lukanya kering, insya Allah sudah berhasil. Nanti kita spillkan lagi ketika sudah berhasil juga bisa ya teman-teman ya. Demikian teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan ataupun ada saran-saran yang lebih bagus daripada yang saya praktekkan di sini, monggo sharing-sharing bersama-sama. Semoga nanti bisa memberikan inspirasi, juga memberikan ilmu bagi teman-teman yang lain. Ya demikian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Padepokan Tumon Etawa, semoga bermanfaat. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.